Manajemen trombositopenia akut ya. Ini banyak. Ini kadang-kadang berpikirnya ini di HF saja, ternyata banyak ya. Ya, bukan hanya di HF ya. Jadi seperti yang tadi saya memberikan definisi dulu yang paling penting. Jadi kriteria diagnostik itu penting ya. Yang pertama adalah trombositopenia adalah kondisi di mana jumlah trombosit di dalam darah kurang dari norma. Normanya kan 150 per mikroliter ya. Jadi kita istilah trombosit keping darah itu adalah komponen yang penting pada proses pembekuan. Nah, apabila terjadi penurunan, maka terjadi risiko perdarahan. Jadi sama karena perdarahan. Tadi kalau tadi perdarahan karena sel darahnya rusak, kalau ini memang karena penghentian perdarahannya kan faktor-faktor pembekuan itu tidak ada. Secara klinik ada dua, ada trombositopenia akut dan kronik. Ternyata berbatas waktu 6 bulan. Kalau kurang 6 bulan namanya akut. Itu bisa sementara atau mendadak, misalnya karena infeksi, bisa karena obat-obatan, ya, misalnya infeksi virus, DHE, kukungunya, apalagi itu. Typhoid fever juga bisa menyebabkan itu ya, atau reaktif itu imun ya. Biasanya onsetnya sama, cepat sekali dia memerlukan penanganan segera. Itu perdarahan ya. Ibu tahu-tahu rendah, ada manifestasi perdarahan ya dan sebagainya. Nanti ada cara-cara mekanismenya. Kemudian juga karena kronik itu biasanya 6 bulan lebih ke atas. Itu autoimun biasanya. Penyakit autoimun yang kronik, gangguan pembentukan di sistem tulang, megakariosidnya, atau infeksi yang persisten. Ya, nah ini salah satunya kalau kita melihat dalam darah itu ya begitu ini ada di plateletnya, sel darah merah ini beredar semua ya menjaga hemodinamik itu menjaga agar tidak terjadi agregasi trombositnya ya terjadi bahkan trombosit kan fungsinya untuk misalnya ada perlukaan ya dia terjadi agregasi trombosit terbuat bekuan ya. Ya, selain dari faktor trombosit juga faktor-faktor koagulasi ya ini bisa ini. Nah, ini fungsinya kalau trombositnya rendah mudah terjadi perdarahan, tidak terjadi clot, penutupan darah sehingga terjadi perdarahan terus berlangsung ya. Angka kejadian ternyata lumayan tinggi ya, artinya 5 sampai 10 dari kasus 100.000 populasi setiap tahunnya. Ternyata rentannya kalau yang akut terjadi pada anak-anak atau dewasa muda bisa dalam bentuk ITP, idiopathic trombositik purpura ya. Kalau anak-anak bisa terjadi karena virus ya biasanya tadi virus VHE, pukungunya dia macam-macam lah. Apalagi virus yang masih mirip-mirip itu ya dulu ya. Kalau flu Singapura dan sebagainya. Jenis kelamin rata-rata memang wanita lebih terutama pada kasus-kasus autoimun ya. Bahkan juga ada data terbaru 2003 ternyata ada juga pengaruh penyerta pada HIV ya atau obat pasien yang menerima imunosupresi ternyata juga dulu terjadi trombositopenia. Nah, ini bagaimana patogenesis atau patofisiologi trombositopenia? Yang pertama adalah mekanisme penurunan jumlah karena gangguan produksi sum-sum tulang. Ada gangguan, ada disfungsi hampir sama tadi ya. Kalau gangguan di sum tulang produksi berkurang terjadi pada misalnya karena infeksi ya, kelainan hematologis ada infeksi yang bisa masuk sum-sum tulang secara imun menghancurkan megakarositnya tidak terbentuk apa namanya platelet ya. Kemudian kelainan imunologis misalnya pada kanker-kanker ada kanker yang apa kanker yang terinfiltrasi atau metastasi ke sumsum tulang sehingga atau juga kelainan kanker darah sendiri ya leukemia kah, MDS kah dan sebagainya kah. Nah, itu bisa menyebabkan penekanan pada sumsum tulang atau juga pengobatan darah obat-obat tertentu juga paparan toksin ya. Nah, ini juga bisa nih. Pada kasus ini maka megakariosit atau sel endothermosis berkurang. Jadi kalau misalnya dilakukan satu fungsi sum-sum tulang maka megakaryositnya akan berkurang. Ada juga karena destruksi perifer. Nah ini juga sama tadi kan ada sel darah merah, ada yang dikenakan karena intravaskuler. Nah ini juga karena dalam sirkulasi ya, misalnya karena sistem imun juga dihancurkan dia ya, seperti pada kasus idiopatik
trombositopenik purpura ATP, di mana tubuh salah mengindikasi trombosit. Jadi trombositnya ternyata ada markernya, ada akhirnya diserang ya, dihancurkan melalui satu respon imun. Kemudian juga bagaimana peranan daripada sistem imun dalam trombositopenia. Jelas pada kasus trombositopenia akut itu terutama berkait dengan ATP, maka sistem imun itu memainkan peranan penting lah dalam trombosit. Jadi maka ATP itu autoimun antibody yang baru terbentuk dan menempel pada trombosit itu seperti ditandai, dia dikasih tanda ya bahwa ini tenahnya dihancurkan oleh makrofag ya dalam bentuk sekuestrasi tadi. Faktor itu bisa karena infeksi virus, autoimun dan sebagainya. Jadi bisa. Kemudian juga ada kasus di mana dengan disregulasi sitokin. Jadi pada kasus tertentu terjadi disregulasi sitokin. Jadi kesalahan dalam peraturan sitokin. Jadi akhirnya dia juga menghambat suatu trombosit itu ya. Jadi banyak sasaran tembak ya. Nah, ini beberapa etiologi ya. Etiologi daripada trombositopenia ini ada tiga sebenarnya. Ada kalau kita melakukan satu pemilahan etiologi itu ya, ini ada normalnya elektrosit, ini lalu trombos rendah tadi perdarahan itu karena decrease platelet karena produksi atau jadi penurunan jumlahnya karena produksi atau fungsinya terganggu. Pada alkohol disorder bisa bone marrow failure, supresi infiltrasi daripada ah, sel-sel metastase atau sel kanker ya. Kemungkinan kita juga bisa drug induced non imun juga tuh bisa, hepatik juga bisa, infeksi bisa, MDS bisa ya, kekurangan vitamin B12 atau folat juga bisa, bahkan ini sepsis. Nah, seperti di ini kan decrease and functionnya biasanya juga pada DHF ya, kasusnya selain dari imun ya terjadi sekresi sini. Kemudian increase konsumsi, nah karena konsumsi atau penghancuran yang berlebihan di daerah perifer pembuluh darah karena autoimun dikrusi, DIC, drug induced imun, heparin juga bisa ya, bisa imun trombositopenia infeksi bisa-bisa ya. Infeksi itu misalnya PHF kan mekanismenya bisa mekanisme distruksi paroksima apa PNH ya, preeclampsia HELLP syndrome ya, trombotik mikroangiopati, purpura ini juga banyak melalui penghancuran, sekuestrasi, misal alkohol juga bisa, dilusi, trombosit, gestational juga bisa, hepatik, hipersplenisme yang paling banyak ya, karena spleen menentukan tadi. Nah ini tiga penyebab terjadinya satu trombositopenia. Tiga ini aja yang paling utama ya. Banyak hal penjelasannya aja ada ya. Setelah kursi atau karena splanik ya, tiga bisa karena berkegagalan kegagalan daripada sumsum tulang seperti aplasia anemia atau MDS ya, atau terjadi karena terjadi infiltrasi karena limfoma, leukemia, multiple myeloma, metastase dan sebagainya ya. Nah, juga ada platelet sekuestrasi tadi dijelaskan juga adanya kognitif dari splenomegali, ada ya, yang menyebabkan penghancuran atau juga mekanisme yang banyak seperti ini increase interaction and decrease paradoxon, ITP, obat makanya. Nah, ini klasifikasi juga sama nih, beberapa saya ambil dari beberapa ada decrease production, increase detoxin dan splenical tiga ini ya. Tiga ini paling penting itu. Nah, manifestasinya bagaimana? Manifestasi klinik trombosit biasanya ada perdarahan spontan ya kan, terutama kalau trombositnya rendah di bawah dari 20.000 itu biasanya terjadi perdarahan spontan. Itu menyebabkan prosesnya karena kesulitan terjadi pembekuan darah menyebabkan suatu kan kita stabil tuh fungsinya trombosit sama faktor-faktor kan stabil di pembuluh darah itu rata, jadi tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi kalau misalnya juga clot ya. Nah, maka kalau misalnya tidak seimbang di mana trombositnya sangat rendah, maka sebagai keping darah tadi ya tidak bisa memberikan penjaga untuk keseimbangan tersebut. Ini bisa perdarahan berat spontan, purpura ya. Purpura ini bercak merah atau ungu pada kulit akibat perdarahan kecil di bawah kulit yang tidak halang dengan ditekan. Ini ditekan udah hilang ya. Kemudian memar ya, memar. Kemudian seperti isi musis ya. Nah ini gambarannya, ini perdarahan, misalnya di gigi ini ya, perdarahan
apa mukosa gigi atas ini sering terjadi seperti ini ya. Atau juga ini terjadi purpura ya, mimisan. Nah, ini perdarahan, mimisan, ini juga apa petiki dan sebagainya ya, petiki, petiki apa petiki yang kecil-kecil, kalau yang berbesar purpura. Nah, ini gejala-gejala daripada trombositopenia. Ini juga nih kimusis ya, ya, kimusis jangan lihat pahanya ya, kimusis. Nah, ini juga biru seperti ini, tahu-tahu kebentur biru aja dan sebagainya, sering terjadi seperti itu. Nah, ini juga karena trauma sedikitnya timbul pendarahan imunis seperti ini. Hati-hati karena trombositopenia ya. Manifestasi akut, nah karena kita bilang akut misalnya berat ya. Jadi yang akut, manifestasi yang berat seperti perdarahan organ dalam. Nah, ini hati-hati ini. Sering terjadi misalnya karena HB-nya rendah, HB-nya apa trombositnya rendah. Jadi dari beberapa teori itu 20.000 ya, di bawah 20.000 itu bahaya, bisa terjadi perdarahan serius di dalam organ dalam, misalnya pada gaytrik terjadi hematomesis, terjadi melena ya, terjadi hematosisia ya, atau perdarahan di otak intrakranial bisa jadi stroke, stroke hemorrhagic, atau bisa terjadi perdarahan sarkoning ya, ya. Jadi perdarahan hematuri dan sebagainya. Nah, ini penting kalau terjadi perdarahan berat bisa terjadi untuk terjadi suatu gangguan hemodinamik kalau bisa mengancam jiwa karena terjadi shock ya. Terjadi shock hipovolemik atau shock hemorrhagic juga bisa ya. Harus sama seperti itu, harus cepat ditangani dengan pemberian preparat kristaloid atau komponen darah kalau diperlukan ya. Kemudian ada perdarahan retina dan hematuri. Nah, ini retina ini kadang bahaya, tahu-tahu kan buta aja ya. Perdarahan bisa buta ya. Hati-hati dan sebagainya. Ini berat ini. Jadi bukan khayal. Kemudian tanda yang mukosa tadi sudah jelas, ada foto-fotonya kan, ada purpura, petiki, memar, perdarahan mukosa kan di pada mulutnya, gigi tadi, tadi yang di gigi tadi kan, atau mukosa namanya. Nah, pemeriksaan penting, pemeriksaan fisik yang penting pada saat perdarahan mesti periksa itu semua, perutnya diperiksa apakah internal seperti nyeri, pemeriksaan limpa ya, perdarahan gantung Cina yang mungkin tidak terlihat dengan kasat mata, perlu pasangkan NGT mungkin ya, atau periksa rectal tuchernya apakah ada melina dan sebagainya. Hemorragik juga penting kalau ada perdarahan di intrakranial. Ya kalau yang kecil-kecil mungkin bisa kayak gejalanya bingung, sakit kepala yang berat, tambah berat, tambah berat. Bahkan penurunan kesadaran ya kalau misalnya memang terjadi perdarahan. Nah, ini perlu dikonsulkan ke dokter neuro atau dokter bedah saraf ya. Juga yang paling penting mengevaluasi sistem kardiovaskulernya karena kata ada shock, hipotensi juga akan menyebabkan bahaya ya. Bagaimana diagnosis alurnya? Yang pertama sama kalau kita di dalam diagnosis di penyakit dalam itu rata-rata yang pertama adalah anamnesis. Jadi melihat rekotim medis, kemudian pemeriksa fisik, pemeriksaan penunjang. Itu hampir semua ya, di mana-mana disiplin penyakit dalam, bedah atau pelayanan umum, bahwa yang pertama adalah riwayat medisnya yang harus kita tanyakan ya, termasuk gejala, pengobatan sebelumnya, adanya riwayat keluarga dengan gangguan hematologik atau autoimun ya, pertanyaan terhadap infeksi, panas dan sebagainya, obat-obat yang digunakan dia harus lengkap. Jadi anamnesis lengkap, analisis sistem juga perlu. Kemudian para pemeriksaan fisik, tanda klinis seperti ada purpura, petiki, atau apa ekomusis tadi, atau perdarahan-perdarahan yang nyata ya, seperti muntah darah, batuk darah, berak darah, kencing darah dan sebagainya. Baru kita lakukan satu pemeriksaan laboratorium, field test tetap apa pemeriksaan darah lengkap ya, dilihat trombositnya berapa jumlahnya ya. Kemudian untuk menentukan cari tes, ada tes untuk koagulasi, apakah perdarahan itu karena faktor koagulan, tes antibodi atau ada antibodi terhadap trombositnya. Kalau perlu pemeriksaan sumsum tulang, melihat daripada keadaan apakah ada infiltrasi dari tumor atau bentuk ke apa namanya keganasan daripada darah itu sendiri. Nah, ini penting juga memantau ya. Kalau saya pantau berapa perubahan. Makanya di dalam penanganan demam berdarah itu kan kalau misalnya dia di bawah 20 maka harus dipantau per 6 jam ya. Kemudian ada indikasi dan sebagainya juga ya.
trombositnya diukur secara rutin itu penting sekali untuk memantau karena nggak tahu-tahu drop perdarahan meninggal ya daripada gawat-gawat. Jadi tadi kalau tadi ada hemolisis gawat, maka di dalam trombosis juga ada yang kondisi gawat seperti ada perdarahan interkranial akibat faktor trombosit ya, bukan karena anemia primitif. Jadi bisa terjadi stroke perdarahan kan, sakit kepala, bingung, cemas atau kemudian kadang sampai memegang kepala kesakitan, memukul-mukul kepala ya. Atau juga ada kasus-kasus perdarahan gastrointestinal muntah darah tidak darah ini memang agak sulit kan karena ini Pak. Jadi kalau perdarahan infeksi ini kan ada karena faktor daripada lambungnya sendiri kan ya kemudian ada ruptur dari pembuluh darah pada pada hirosis ya juga karena terus trombositopenia. Nah pada kasus-kasus sirosis itu kan ada namanya tadi squastrasi tadi karena ada hypersplenism tadi trombositnya biasanya juga rendah. Nah itu mempengaruhi semua ya. Atau perdarahan pasca operasi setelah operasi itu perdarahannya banyak ya. Kemudian yang mengancam jiwa tadi perdarahan dari organ vital ya, misalnya perdarahan di hati ya, ginjal, paru-paru ya, kemudian juga terjadi shock hemorrhagic. Nah, akibat perdarahan shock nah, ini juga berbahaya sekali. Jadi keadaan-keadaan ini yang harus segera ditanggulangi ya. Dalam hal jadi penting sekali untuk memetakan atau memitigasi daripada kondisi-kondisi apakah ini gawat, gawat sekali atau sebagainya. Nah, ini tetap penanganannya sama seperti tadi adalah stabilisasi pasiennya melalui manajemen dari perdarahan. Langkah pertama dalam manajemen adalah mengendalikan perdarahan kalau terjadi perdarahan ya. Bisa saja dengan pemberian dengan transfusi trombosit bisa kalau sangat rendah memang nanti diindikasikan adalah kurang dari 20.000 ya. Jika atau juga bisa saja pendanaan yang signifikan walaupun di atas 20.000 tapi dia terjadi perdarahan masif maka bisa diberikan transfusi trombosit ya. Karena kan trombosit itu kan di bawah 150. Kemudian obat-obat hemostatik seperti desmopressin mungkin diperlukan untuk faktor-faktor pembekuan darahnya. Setelah itu stabilisasi tadi jelas kan tanda shock, pemberian cairan intravenous, transfusi darah ya. Transfusi darah kalau ini mungkin karena tidak imunitik aman ya. Tapi kadang-kadang juga ada terjadi juga setelah transfusi berikutnya bisa terbentuk autoimun. Nah, di pengawasan pada rawat inap, nah ini penting juga pada satu ini diteliti betul, diawasi pemantauannya, pemeriksaan rutin trombositnya tergantung jumlahnya. Kalau misalnya di bawah 100, ya diperiksa 6 jam ya. Kalau kalau misalnya kalau ya sebenarnya tidak ada aneh, tapi kalau di dalam DHF begitu ya, ada aturannya ya, regulasinya. Misalnya dia 20 perlu dilakukan satu pemeriksaan per 4 jam apa evaluasi tanda-tanda perdarahan ya. Tadi evaluasi terhadap terapi bagaimana, kemudian kalau perlu dilakukan satu tim multidisipliner ya, beberapa hematolog, penyakit dalam, perawat dan sebagainya. Nah, ini beberapa dari literatur yang lain bahwa pendekatan adalah the one treatment approach is direct treatment of to etiologi. Jadi itu paling utama bagus sebenarnya. Secara etiologinya ya. Misalnya menghentikan obat-obatan, kemudian underlying disease infeksinya, pemberian imunoglobulin replacement atau kemoterapi dari juga bisa kan ya, harus dihentikan sementara. Karena salah satu efek obat-obat kemoterapi salah biasanya memang terjadi trombositopenia jadi perdarahan Kak. Tapi jarang sekali sebenarnya jangan terlalu sedih kalau kita tidak bisa menemukan trombos. Memang dari beberapa kasus sangat sangat sedikit sekali kita menemukan penyebab pastinya. Maka kadang anu ya blinding aja kita. Kemudian kalau misalnya ini beberapa kasus nih. Kalau kasus berat perdarahan berat maka dan etiologi trombos kita tidak tahu ya apa yang penting dia bukan karena imunologis maka transfusi itu pilihan utama ya. Jadi kita tahu bukan suatu ITP ya bisa ya. Nah, tapi biasanya hati-hati juga untuk kalau masuk kasus imun pemberian itu hanya sementara aja, life treating aja ya. Kalau ada perdarahan berat, setelah itu cepat disalahkan. Mungkin juga perlu diberikan kalau mekanismenya karena
mekanismenya karena imun, perlu diberikan kortikosteroid sebagai menjaga itu. Nah, ini algoritma yang mungkin terlalu kecil ya, beberapa ini algoritmanya bahwa kalau pertama dari pemeriksaan CBL ya, di sini CBC, complete blood count ya, pemeriksaan darah lengkap. Kalau dia dengan trombositopenia, kemudian ternyata ada isolated, pasien klinika ada informasi, maka masuk ke nanti di AA ya. Kalau ini bisa ini hospital karena faktor-faktor yang lain, kalau misalnya karena faktor yang lain ya. Nah ini, jadi kalau misalnya dia ternyata pelatku kurang dari 10, berarti kurang 10.000 ya. Nah, ini rekomendasi untuk dirawat ya. Kalau 50 harus konsul endokrin apa orang hematologi ya, pemeriksaan kalau misalnya 50 sampai 100 repeat 1 minggu. Ini pada kasus-kasus aman ya, kasus-kasus kronik yang tidak terjadi hemodialisis, terjadi gangguan daripada perdarahan yang berat, tergangguan hemodinamik sebagainya ya. Jadi ini jenisnya lagi seperti ITP ya, ada kombinasi. Nah, ini yang di PABD ya, di PABD pada ITP. Jadi tata laksana ITP dewasa sebelum splektomi ya. Yang pertama ya kalau kasus emergensi diberikan methylprednisolone 1 gram per hari ya, ya per hari ya sampai 1 3 kali per hari itu diberikan ya. Kemudian bisa memberikan intravena immunoglobulin, intravena antivitamin D ya. Ini perkristin ini udah sirostatik ya. Kemudian, nah, kalau setelah pemeriksaan tadi kurang dari 20.000 pelatangannya, maka bisa ini ATP ya. Kita bicara ATP ya, itu idiopathic thrombocytic purpura. Jadi, jadi berikan prednison ya. Kalau ini prednison per oral, ini bisa ya. Oral aja kan, kalau tidak ada perdarahan ya udah nggak ada perdarahan, nggak ada apa. Ya bisa juga pemberian immunoglobulin atau dexamethasone tiap hari selama 4 hari dalam sebulan ya, nggak bisa juga ya. Kemudian kalau plateletnya antara 20 sampai 30 nggak usah terapi ya. Saya bicara ITP ya, ITP tidak ada perdarahan ya. Tapi kalau misalnya ITP dengan pelat kurang ini ya persisten ya segini maka bisa low dose daripada prednisone. 2 tablet kurang dari 10 miligram berarti sekitar 2,5 tablet per hari ya. Kemudian antivitamin D, anti CD20, ini juga pemberian danasol, sistatik ya. Kalau misalnya dia stabil, pasiennya stabil ya, antara ini tapi tidak perdarahan, observasi aja, nggak usah terlalu dipermasalahkan ya. Kalau sudah yakin itu diagnosis ITP-nya ya. Nah, kalau misalnya kurang maka bisa dianjurkan suatu kurang dari 20.000 ya. Kalau ini persisten bisa dilakukan splenektomi kalau di hepatomegali. Nah, ini untuk keadaan khusus juga ya. Treatment pada pasien yang gagal suatu gali ya bisa pas lain di terapinya pemberian anti CD20, kemudian pemberian danazol, asitro. Nah, ini sudah apa ya ke arah obat bersustatik ya. Mungkin bukan kita ini, bukan ini wewenangnya Kahom ini. Kalau prednisone masih bisa terapi kan saya pamit juga nggak bisa dok. Kalau misalnya dokter spesialis penyakit dalam pun nggak bisa harus dirujuk juga ini kan karena pemberiannya ya. Kemudian terapi yang lain kombinasi itu hanya pengetahuan kita saja bahwa ada ya. Kemudian dilakukan eksperimen sampai dengan trombopoietik ya. Nah, itu. Kemudian juga ada terapi pada sekunder misalnya pada HIV. HIV-nya lebih antiviral tetap, pemberian intravena immunoglobulin, kortikosteroid, anti ini kan banyak. Nah, kortikoid juga berbahaya pada HIV kan kadang-kadang juga bisa menurunkan. Jadi memang dalam kasus-kasus khusus ya kita tadi pada keadaan kondisi pelayanan sistem apa fasilitas itu tidak bisa ya kita apa adanya ya bermain berseni seperti tadi yang di pertanyaan Dokter Yuli tadi misalnya nggak ada ini dan sebagainya. Kadang-kadang juga itu H. pylori juga ya, sering terjadi kan karena gas apa mah itu ya screening H. pylorinya sebelum awal terapi diperiksa irigasi bisa melalui pemeriksaan laboratorium antibodinya atau biopsi ya.
Nah, pada ITI pada kehamilan ya, bisa diberikan kortikosteroid dan juga indikasi itu. Nah, ini salah satu petunjuk untuk medis akut kortikosteroid biasanya memang prednison ya. Pelindung utama untuk transfusi akut terutama pada kasus ITP. Ini pertama mengurangi mekanismenya melalui peradangan dan menekan respon imun. Banyak kasus korti dapat meningkatkan jumlah platelet. Karena kadang-kadang juga ini dipakai ya, walaupun belum buktinya pada kasus-kasus di HF itu biasanya saya pengalaman juga naik ya. Pemberian dexamethasone itu naik dengan 1 hari 2 hari itu kortikosteroidnya ya apa plateletnya ya. Kemudian pemberian sebagai pemberian imunoglobulin tambahan itu bisa diberikan kalau misalnya ada perdarahan yang signifikan dan tidak respon terhadap kortikosteroid. Jadi bisa diberikan imunoglobulin. Nah, ini supresif ya, ini pada ITP terutama ya. Jadi seperti untuk trombosit yang tidak respon terhadap kortikosteroid, jadi pemberian obat-obat imunosupresif seperti azitromisin, siklosporin, rituximab dan sebagainya. Itu ada penelitian-penelitiannya. Jadi itu ini mungkin nanti bukan, ini pun juga bukan kalau di penyakit dalam, kalau misalnya di rumah sakit harus ada kompetensinya. Tapi kalau misalnya di praktek masih bisa nggak itu ya. Imunosupresif itu ada indikasinya, ini penting indikasi. Jadi satu memberikan obat-obatan tertentu harus apakah ada indikasi. Jadi kalau saya mengingatkan ada 3 untuk pemberian obat apapun. Yang pertama adalah apakah ada indikasi untuk mengetut. Kedua ada apakah tidak ada kontraindikasi. Ada indikasi, tidak ada kontraindikasi, juga adanya uang untuk beli obat tersebut. Kalau nggak ada ya sama aja kan. Nah itu yang penting. Ya, penting ini ada ya, karena ada faktor risikonya infeksi, disfungsi hati, toksisitas pada hematologik dan sebagainya. Jadi hati-hati. Jadi setiap apapun harus kita sesuai indikasi. Karena kalau indikasi sesuai dengan SOP aman secara hukum kalau ada tuntutan. Nah, bagaimana dengan transfusi trombosit? Nah, ini paling terjadi ya. Ini beberapa ketentuan yang tadi disebutkan bahwa transfusi trombosit diindikasikan. Berarti ada indikasi untuk pasien dengan trombosit berat yang mengalami perdarahan atau berisiko perdarahan. Saya pengalaman merawat pasien di HF ya, di HF demam berdarah itu trombositnya 7.000. Nggak saya apa-apain, biarkan aja. Karena nanti kalau kita bicara epidemi ada natural history-nya, nanti naik kecuali ada perdarahan. Kalau nggak ada tanda perdarahan, tapi penderitanya harus istirahat, jangan gosok gigi atau jangan aktivitas yang berlebihan ya, maka aman naik. Tapi kadang pada kasus tertentu, misalnya jumlah trombositnya kurang dari 20.000, yang mengalami perdarahan aktif, tadi kan sudah jelas perdarahan aktif misalnya di saluran intestinal kah, kemudian di otak kah ya. Tapi kulit bukan ya. Kalau misalnya kecuali kalau isi musis seluruhnya, tapi kalau isi musis, petiki itu tidak aktif. Jadi yang aktif itu adalah perdarahan yang kelihatan, biur-biur, bisa muntah darah, batuk darah, berak darah, stroke ya. Nah, itu bisa diberikan ada indikasi pemberian trombosit ya. Ada kondisi tertentu sekunder padahal juga memerlukan, tapi harus perhatian, harus betul-betul ya terutama mungkin pada ITP dan seperti tadi. Nah, ini panduannya ya, ini ada Pak. 1 unit trombus itu biasanya menaikkan antara 30 sampai 50. Pengalaman saya 50 sih ya. Ya, jadi tiga yang sebesar ini untuk dewasa. Jadi kadang-kadang kita bisa menghitung ya, pentungan kemarin 3 kolop atau 4 kolop ya. Nah, risiko daripada transfusi ini pentingnya kita ketahui. Tadi kan ada hemolysis, sekarang bisa aja reaksi transfusi, bisa saja hemolitik terjadi kan. Kemudian penyebaran infeksi, HIV, ya malah itu hepatitis B, hepatitis tapi mungkin kalau Ya. hepatitis B mungkin ada penapisannya ya. Kalau HIV juga ada penapisannya. Tapi kan tidak mesti juga tergantung sensitivitas dan sensitivitas alatnya. Ditambahnya nanti bisa terjadi risiko transfusi di mana saja baik itu trombosit, PRC, WB dan sebagainya. Atau bisa kalau transfusi berlebihan bisa nama sindroma paru akut terkait transfusi, bisa gagal nafas karena overload ya. Nah, penanganan komplikasi ya, misalnya untuk mencegah pencegahan pada trombosit yang berat.
Pertama, higienis pencegahan infeksi. Biasanya memang pasien-pasien yang trombosit berat itu berisiko terhadap infeksi karena memang gangguan fungsi imunnya terganggu. Makanya perlu jaga kebersihan lingkungan, mencegah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak atau menghindari ya. Kemudian bisa juga pemberian antibiotik profilaktik tergantung kira-kira infeksi mana yang mungkin itu atau pemantauan rutin. Nah, ini yang penelitian terbaru ya tahun 2023 bahwa beberapa faktor lah kontribusi maka bisa penggunaan biomarker interleukin 6 dimer untuk mengidentifikasi post diagnostik itu. Kemudian ada terapi bar namanya dengan menggunakan rituximab atau obat kanker ya. Terapi target, penggunaan sil punca nih, terdetek yang baru ya. Nah, ini juga beberapa evidence base ya tentang apa ini initial treatment for immune thrombocytopenia is corticosteroid therapy atau intravenous globulin itu itu diberikan recurrent atau unresponsive steroid and thrombocytin ini diberikan dengan rituximab ini A ya. Jadi epididymisnya A, bisa konsisten, bagus dipakai. Nah, tapi kalau pada kasus ini ya pemberian non heparin antigula bisa diperlukan misalnya untuk tapi tidak mempengaruhi heparin kan ada heparin ya seperti livinok apalagi itu. Nah, untuk kasus-kasus di mana pada jantung itu bisa ya. Kemudian juga ini mau untuk mayor invasif, nah ternyata 40 sampai 50 nih, tapi masih C ya. Profilaktik profilaktik transfusi kurang dari 10 nih buktinya, tapi C. C ini berarti konsensus saja. Saya kira itu penjelasan tentang trombositopenia. Jadi trombositopenia itu bukan hanya apa namanya, bukan hanya karena di HF saja kan, kepikiran di HF saja kan. Ternyata banyak ya. Nah, itu membuka wawasan kita nanti untuk bisa mengambil apa namanya, mengambil diagnostiknya apa, pengobatannya apa dan sebagainya. Ya, kira-kira itu saya mudah-mudahan kita bisa diskusikan, bisa menjawab ya. Sulit pertanyaannya.